Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rizky Wijayanto dengan NPM 2302102044. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi mengenai kurva fitting. Jadi, kurva fitting ini itu merupakan sebuah teknik yang bisa kita gunakan buat mengukur gitu, dan juga mengenal sifat-sifat dari variabel yang sedang kita hitung. Nah, untuk jenis-jenis ini tuh ada macam-macam. Contohnya itu ada kurva fitting dengan data linear. Nah, ini rumus persamaan umumnya. Kemudian ada kurva fitting dengan data tidak linear. Ini bisa dilihat ada persamaan umumnya. Selanjutnya ada sedikit menyinggung mengenai manfaat dari kurva fitting. Yang pertama ada kita tuh bisa memprediksi variabel dependen di suatu titik dengan proses interpolasi. Kemudian kita juga bisa memberikan gambaran secara matematis antara dua variabel yang terukur. Nah, ini merupakan rumus umum dari proses kurva fitting. Ada A1 sama A0, yang mana A1 A0 itu merupakan yang variabelnya kita akan hitung nanti. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Nah, ini udah ada tabel. Ini rumus yang sudah tadi dijelasin. Ada A1 sama A0. Langsung aja kita cari nilainya. Nah, yang pertama ini ada kita pertama cari A1. Oh ya, sebelumnya ini kan ada nilai N nih. Nilai N ini tuh banyaknya data gitu. Kita kan ada 10 ya, berarti N dari soal ini tuh ada 10 gitu. Kita tulis N ada 10. Kemudian langsung masuk ke A1 sama dengan kan sigma XY ya. Oh, berarti kita hitung dulu nih masing-masing sigma X sama Y. Kita bisa pakai rumus formula sama dengan sum. Ini kita cobain semua. Kemudian kita juga bisa ini, kita jumlahin dulu semuanya. Salah dengan sum. Enter. Terus yang ini juga sama dengan sum. Dengan sum juga. Nah, ini udah kita peroleh masing-masing total dari variabel X, variabel Y, variabel X kuadrat sama variabel XY. Nah, kita cari yang A1. Ini ada sigma XY. Berarti sigma XY itu yang ini. 430,3. Sama dengan ini kan N nya ada N di depan, berarti 10 dikaliin sama sigma XY. Sigma XY nya 430,3. Diperoleh 430,3. Kemudian ini ada sigma X dikali dengan sigma Y. Berarti sigma X ini totalnya dikalikan dengan ini. Ini sama dengan sigma X dikali dengan sigma Y. Enter. Kemudian yang bawah juga N berarti sama dengan 10 dikali sigma X kuadrat. Ini sigma X kuadrat 550 dikali 150. Enter. Kemudian selanjutnya ada sigma X dikuadratkan. Berarti sigma X yang ini. Sigma X dikuadratkan. Ini udah kita peroleh. Kemudian tinggal ini. Kan ini ada kurang nih. Berarti tinggal kita kurangin aja. Ini dikurangin dengan ini. 955. Kemudian yang ini dikurangi 3600. Hasilnya 955 sama 1900. Kemudian kita bagi dengan 955 dibagi dengan 1900. Enter. Nah, diperoleh
membuat nilai A1 ini tuh 0,502632. Kemudian kita cari nilai A2. Ini ada sigma X kuadrat. Berarti kan ini ya, sigma X kuadrat nih, 550. Jadi 550 dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y ini 55,8. Ntar 30.690. Kemudian sigma X berarti kan ini ya, sigma X 60. Kemudian dikalikan dengan sigma X Y. Sigma X Y ini 130,3. Sigma X dikali 30,3. Enter. 25818. Kemudian yang bawah sama dengan N. N-nya kan tadi 10. Dikalikan dengan sigma X kuadrat. Ini 450. Enter. Kemudian sigma X dikuadratkan. Sigma X ini dikuadratkan. Nah, hasilnya 3600. Sama kayak tadi, dikurang dulu juga sama dengan 30.690 dikurangi 25.818. Kemudian yang bawah juga sama dengan 5.500 kurang 3.600. Kemudian kita bagi juga sama dengan 4872 dibagi dengan 1900. Nah, ini nilai A2 yaitu 2,564211. Nah, buat ngebuktiin apakah ini tuh benar atau enggak hasil perhitungan ini, kita juga bisa menggambar grafik. Caranya ya kita blok aja ini. Kemudian kita ke insert, ke chart, ke scatter with straight line marker. Sebenarnya ini bebas sih mau milih yang mana aja. Kita coba ke yang mana ya? Kita coba pilih scatter. Nah, kita adjust elemen, kita ke trend line, kita ke linear, kemudian kita ini more trend line option, linear, kita display equation on chart sama display square on chart. Misalkan ini judulnya grafik ya, misalkan. Kemudian untuk ininya title-nya misalnya judulnya. Ini kan yang ini X ya. Kita ganti jadi X. Kemudian axis title yang vertikal ini kita ganti jadi Y. Nah, ini bisa kita lihat nih. Nilai A1-nya sama 0,502632 sama perhitungan dari otomatis oleh Excel-nya. Terus juga nilai A2 nilai A0. Nah, nilai A0 nya juga sama 2,564211. Nah, jadi selain menggunakan Excel juga kita juga bisa hitung manual gitu, pakai rumus yang udah ada. Nah, untuk nilai R kuadrat ini tuh nilai seberapa linear dari data tersebut gitu, variabel Y-nya yang dipengaruhi sama X. Misalkan data tersebut tuh linear, maka linear misalnya berarti semakin linear nilai R2-nya tuh dia semakin mendekati 1. Ini kan nilainya udah 0,951 ya, dia nilainya udah deket banget ke angka 1. Berarti data ini udah bisa disebut linear gitu, antar variabel X sama Y-nya, hubungan variabel X sama hubungan variabel Y-nya. Nah, mungkin sekian mengenai sedikit penjelasan mengenai kurva fitting dan sedikit contoh soal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.